Cerita dibuka saat konvoi mobil yang berisi militan bersenjata melintasi sebuah jalan. Mereka menyandra seorang pria dan berencana akan membunuhnya ketika sudah tiba di safe house. Tetapi niat buruk mereka berhenti saat seorang pembunuh bayaran telah mengincarnya dan melesatkan tembakan tepat saat mobil melewati daerah yang sudah ditandai. Akibat ledakan tersebut, mereka menyerang ugal-ugalan karena tak ada satupun penampakan orang yang terlihat. Terlebih saat pembunuh bayaran itu mengaktifkan senjata otomatis dan menyusulnya dengan menembak semua militan sampai Sandra berhasil diselamatkan. Dia adalah Jack Dillon, pembunuh bayaran andalan CIA yang dikenal mampu melenyapkan sasarannya hanya dalam satu tembakan. Tanpa mengenalkan diri ataupun mengucapkan tujuannya, ia langsung mengambil satu tas berisi uang sekaligus menyerahkan GPS agar helikopter penjemput mengetahui lokasi mereka. Maka setelah mendapatkan upah yang setimpal dengan pekerjaannya, ia pun pergi dari sana tanpa meninggalkan satupun jejak. Selepas misi tersebut, Dillon bertekad bahwa ini menjadi kali terakhir ia bertugas. Pasalnya meskipun pekerjaannya adalah pembunuh, dia memiliki pedoman bahwa hanya membunuh penjahat yang memang mengancam keamanan negara. Namun saat dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba diserang oleh komplotan bersenjata yang jelas berniat membunuhnya. Penembakan pun terjadi sepanjang jalan hingga sopir taksi gagal menghindar dan menyebabkan ia tewas menjadi korban. Tetapi tidak dengan Dillon, ia yang memang mempunyai jam terbang dalam menghadapi situasi berbahaya, mampu mengatasi rencana pembunuhan sesempurna apapun. Lantas ia segera pergi mengendap-endap memasuki gedung apartemennya. Karena semenjak menjadi pembunuh bayaran, hidupnya tak pernah aman sampai ia sengaja menyewa satu gedung demi membuat identitasnya tetap rahasia. Keesokan harinya Dillon mengunjungi tempat di mana banyak teman seperjuangan yang sudah tewas dan dikebumikan. Di sana ia bertemu dengan Flick, rekan CIA-nya yang memberikan sebuah file mengenai tugas baru yang harus dia lakukan. Sontak Dillon pun langsung menolaknya karena sudah berjanji akan keluar dari pekerjaannya. Namun Flick bersikeras memohon pertolongan dan menjanjikan bonus besar yang akan diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut membuat ia terpaksa mengambilnya dan menegaskan bahwa bantuan yang ia lakukan bukan demi uang melainkan atas nama pertemanan. Sesampai di rumah, Dillon memutar file yang berisi sebuah rekaman tentang sasaran yang harus ia bunuh. Dia bernama Richard Phillips, seorang pedagang narkoba berjaya yang kini pindah ke bisnis yang lebih menguntungkan yakni senjata ilegal. Beliau aktif dalam aktivitas teroris dengan keuntungan mencapai $1 miliar dan hidup bergelimang kemewahan bersama wanita simpanannya. Ada pula sederet rekaman pembunuhan yang ia lakukan, sehingga Dillon yakin bahwa targetnya ini adalah orang jahat yang pantas binasa demi kemerdekaan dunia. Di tempat yang berbeda, Philip baru saja mendarat dikawal oleh banyak ajudannya. Ia langsung menuju ke tempat tinggal yang terletak di kota kecil, tenang, dan juga ketat oleh pasukan bersenjata. Di sana pula Dillon menyamar sebagai seorang wisatawan lokal yang ingin memancing dan menanyakan beberapa tempat strategis kepada polisi yang ia temui di sebuah kedai kopi. Setelah berbasa-basi singkat, ia pun langsung turun ke danau yang terletak cukup dekat dari hunian Philip. Ia memulai pengintaian dari jarak yang aman sampai melihat sebuah kejadian penting ketika Philip menyiksa kliennya tanpa ampun dan menutup kekejaman itu dengan menenggelamkannya ke kolam sampai mati secara mengenaskan. Merasa telah cukup mendapatkan bukti mengenai kejahatan Philip, Dillon kembali ke hotel yang tidak jauh dari kedai kopi. Ia pun selalu memperhatikan tiap langkahnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun ia tidak menyadari bahwa gerak-geriknya sudah dipantau polisi yang tadi sempat membantunya. Bahkan polisi itu mencatat plat mobilnya secara misterius tanpa diketahui apa tujuannya. Sementara itu Flick bersama anak buahnya mendatangi tempat rahasia untuk uji coba senjata yang baru selesai dirakit, di mana nantinya senjata tersebut akan dipergunakan sebagai bagian dari rencana pembunuhan Philip. Bertepatan dengan itu juga, Dillon kembali melanjutkan pergerakannya untuk memastikan sistem keamanan yang Philip punya dengan cara menembak pemicunya sampai alarm menyala. Dari situ para penjaga berhasil ia kelabui sehingga mereka mengira bunyi tersebut disebabkan karena seekor kelinci. Di hari esok, Dillon melanjutkan pengintaian melalui perkebunan milik Philip. Ia juga rutin melaporkan pada Flick tentang apa saja yang ia temui, termasuk tentara yang berjaga di semua area rumah. Selebihnya Flick memberitahunya strategi penyerangan serta rencana penjualan senjata dengan Philip yang akan dilakukan dalam 48 jam ke depan. Dan ketika ia mengatur pertemuan, Dillon harus sudah berada di lokasi untuk melakukan proses eksekusi. Karena ia masih memiliki waktu setidaknya 2 hari, Dillon pun mulai melatih kecepatan menembak banyak sasaran. Lantaran orang yang nanti akan dihadapinya adalah kelompok kecil tentara yang pastinya mahir bersenjata.
Sekembali dari hutan, Dylan bertemu dengan tetangga satu penginapan yang bernama Amy. Mereka memang beberapa kali sering bertemu, namun kali ini Amy baru memberanikan diri mengajaknya makan malam bersama. Dan seperti kegiatan orang dewasa pada umumnya, mereka bukan sekedar hanya makan melainkan meneruskan adegan tas nono sampai malam petang. Hingga saat Dylan terbangun, ia mendapatkan telepon dari Flick agar berangkat ke tempat pertemuan karena Philip memajukan jadwalnya. Hal itu membuatnya terpaksa meninggalkan Amy pergi ketika wanita itu masih tertidur. Namun siapa yang menyangka bahwa Amy justru menantikan kepergiannya dan segera menghubungi seseorang seolah hal itu sudah direncanakan. Tak lama kemudian Dylan tiba di perkebunan untuk mempersiapkan senjatanya. Ia juga melakukan penyamaran dengan memakai selembar penutup muka dan menyaksikan dari jarak jauh ketika Flick tiba menemui Philip secara langsung. Di sanalah keduanya memulai perbincangan mengenai cara kerja misil yang digadang-gadang paling canggih dan mutakhir. Sementara di luar, Dylan mulai menyerang satu demi satu penjaga dengan taktik senyap dan dalam waktu yang sangat singkat. Hingga saat Flick mulai menentukan harga yang harus Philip bayar, Dylan tiba-tiba mendengar kokangan senjata yang tertuju di tubuhnya, sekaligus kemunculan pasukan yang mengepung dari berbagai arah. Jake, give the man the money. Hal tersebut kontan membuatnya ditangkap dan diseret menghadap Philip dengan kondisi yang sudah babak belur. Ia pun diajar habis-habisan agar mengaku siapa nama berikut juga orang yang telah memerintahkannya. Bahkan sejumlah pukulan keras pun dilayangkan ke tubuhnya. Meskipun Dylan tetap bungkam hingga Philip bertindak lebih brutal dengan menyetrumnya tanpa rasa kemanusiaan. Ketika pagi kembali menjelang, anak buah Philip diperintahkan untuk membunuhnya di dekat danau. Tapi bukan Dylan namanya jika hanya pasrah, melainkan memulai perlawanan dengan memberontak sampai ia tercebur dengan tangan yang terikat. Tak hanya sampai di situ, ia langsung mencari cara untuk melepaskan ikatan tali di tangannya. Dan setelah melalui penyiksaan sampai hampir mati, sisi pembunuhnya pun kembali bangkit dengan menghabisi semua musuh dan tidak membiarkan satupun tentara selamat karena berani berhadapan dengannya. Di saat Dylan berupaya mencari keberadaan Philip, Amy menyaksikan pergerakannya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Di waktu yang sama pula, Flick mulai meminta bayarannya untuk satu senjata sesuai kesepakatan awal. Namun ternyata Philip justru melanggarnya dan berbalik menyerang anak buahnya sampai ia tak berdaya. Tidak hanya dipukuli tanpa henti, Philip juga menunjukkan senapan milik Dylan yang kini berada di tangannya dan menjadi bukti kegagalan pria itu. Namun tepat saat ia hampir dibunuh, orang yang telah disangka tewas justru datang tepat waktu. Kekacauan itu membuat Flick dibawa kabur dengan sebuah mobil hingga Dylan langsung mengejarnya. Aksi nekatnya pun membuat musuh menembakkan pistol sepanjang jalan, sehingga ia berupaya menghindar dengan skill dewa yang jelas tak mampu dilakukan oleh orang biasa. Perlawanan demi perlawanan pun terus dilakukan sampai musuh tumbang dengan kedua mata yang ditusuk pisau, dan mengakhirinya dengan tabrakan mobil yang cukup keras. Mulai saat itu keadaan berbalik arah karena Philip tak memiliki jalan untuk melarikan dirinya. Hal tersebut membuat Dylan menancapkan peluru sebanyak 2 kali hingga kematiannya sukses membuat misi selesai. Sayangnya ketika ia baru saja merasakan sebuah kebebasan, Flick menyerahkan miliaran uang milik Philip agar mereka membaginya secara rata. Dengan begitu mereka akan berhenti bekerja seperti keinginan selama ini dan hanya harus pergi menikmati hidup dengan harta tersebut. Jelas Dylan tak bisa menerimanya karena patuh terhadap aturan negara. Namun Flick justru mengancam akan membunuhnya. Hingga tiba-tiba ledakan itu dimanfaatkan Dylan untuk melarikan diri membawa serta tas uang tersebut. Di mana saat tersadar Flick segera menghubungi pihak FBI untuk menangkap Dylan dengan tuduhan persekongkolan dengan Philip dalam melakukan tindak kejahatan. Ia memilih mengkhianati teman satu tim sendiri dan mulai mencarinya bersama seorang rekannya termasuk juga Amy yang ikut terlibat. Mengetahui bahwa kini ia menjadi buruan Flick, Dylan pun kembali ke hotel dengan membawa mobilnya. Namun karena Amy telah melakukan sabotase tanpa sepengetahuannya, mobil itu mogok bertepatan saat Flick datang mengejarnya. Sontak saja ia pergi memasuki area hutan sambil dikejar oleh salah satu anggota CIA. Tak tanggung-tanggung, Flick segera menemui pihak polisi yang langsung mengerahkan anjing pelacak bersama 3 tentara demi memburunya. Sementara Dylan sendiri, ia berhasil bersembunyi di dalam hutan dan sampai membunuh satu rekan Flick yang mengejarnya.
Keadaan pun semakin memanas saat anjing pelacak menggunakan inderanya untuk mendeteksi bau dan berujung menemukan songgok manusia yang sudah tak bernyawa. Kemudian pencarian terus dilakukan dengan membagi dua tim agar Dylan semakin cepat ditemukan. Namun dengan 1000 akal cerdiknya, ia meninggalkan kaos kakinya di sebuah tempat dan mulai mencari lokasi paling strategis untuk menyerang. Maka ketika satu tim tiba di sana, mereka tidak mengetahui bahwa masuk ke dalam jebakan yang telah ia buat. Belum selesai begitu saja, ia lanjut melarikan dirinya saat Flick masih mengejar bersama pihak polisi. Dimana ketika tak ada jalan pergi, Dylan keluar dari tempat persembunyiannya untuk melakukan perlawanan 1 lawan 1. Akibatnya anggota polisi pun harus mengacungkan pistolnya karena keduanya saling membela diri sebagai pihak yang tidak bersalah. Hingga saat polisi mulai linglung harus percaya pada siapa, Flick maju dan langsung menembaknya tanpa aba-aba. Hal itu membuat Dylan kembali lari meskipun sang polisi harus disandra. Dan walau harus menghadapi situasi paling genting, ia masih mampu berpikir untuk meruncingkan sebuah kayu yang dibedil tepat menancap di jantungnya. Selepas itu Dylan kembali pergi membawa uang tersebut menuju ke mobilnya. Ia benar-benar melakukan pekerjaan secara bersih, profesional, tanpa meninggalkan jejak ataupun identitas aslinya. Sehingga saat polisi menanyakan nama keanggotaan pada CIA, ia mendapatkan kabar bahwa nama tersebut tewas 4 tahun silam. Dylan pun menancapkan mobilnya menuju ke bandara, tempat di mana pesawat Philip sudah disiapkan jika sewaktu-waktu pria itu menjalankan tugas. Di sana Amy sudah menunggu kedatangan Flick di balik kemudinya. Namun karena yang datang adalah Dylan, sosok pilot cantik itu siap mengantarnya menuju ke pulau kecil. I'm good at killing. Kesimpulan yang bisa diambil dalam film ini adalah uang bisa menghancurkan pertemanan. Dylan mungkin memang pembunuh bayaran yang berkonotasi buruk, tapi setidaknya dia melakukan itu karena dibayar dan benar-benar totalitas dalam melakukan pekerjaannya. Berbeda dari Flick yang menipu, berkhianat, dan melakukan berbagai cara kotor demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.